baik perkataan atau
itu kelakuan kata-kata yang tidak membawa dosa, tidak berdosa, tidak membahayakan, tapi ujung-ujungnya akan menyeret kepada kebahayaan dan dosa, yaitu kata-kata yang membahayakan, kata-kata yang tidak baik, tingkah yang tidak baik. Itu Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarku. Maka setengah dari baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, min qaulin wa amal, baik dalam perkataan atau tingkah. Ini apabila orang ini tambah ke belakang, tambah hati-hati, tambah menjauhi maksiat, tambah menjauhi larangan Allah, tambah dekat sama Allah, tambah taat kepada Allah. Makanya dari sini semuanya itu tergantung orang ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung hubungan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila dia itu baik menghadap kepada Allah, bagus dia dalam menghadap kepada Allah, maka selain itu dia akan lebih baik lagi. Artinya apabila itu sholatnya dia bagus, sholat 5 waktunya itu bagus, mengerjakan dengan baik, maka semua amal ibadahnya akan baik, semua tingkahnya akan baik. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Isra Mi'raj sekadar belajar, ketika Rasulullah Isra Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan khususiyah yang tidak pernah makhluk siapapun oleh Allah diizinkan untuk melihat Allah, menghadap kepada Allah sebelum meninggalnya. Semua ini diizinkan besok di akhirat. Walaupun para nabi, walaupun malaikat Jibril belum diberi izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah sudah diberi kenikmatan yang tidak ada tara bandingannya sebelum di akhirat. Di dunia sudah diberi. Apa yang itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sendiri mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Ini takjub, kalimat heran, sesuatu yang jauh, tidak masuk akal, jauh, sesuatu yang tidak pernah terjadi, dan hanya satu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pemberian yang paling afdal, paling utama, yang pemberian adalah yang paling mulia dan sir dari semuanya sir. Apa itu? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini adalah ibadah, asirnya ibadah, sayyidul ibadah, aslul ibadah, asyraful ibadah, afdalul ibadah, wa imadul ibadah. Apa itu sholat 5 waktu? Artinya semua bentuk-bentuk ibadah, baik yang wajib atau yang sunat, itu adalah cabangnya sholat 5 waktu. Dan ini adalah sirnya semua ibadah. Dan semua bentuk macam ibadah itu adalah hanya supaya memperbaiki, supaya memperkuat, memperbaiki, dan supaya mendukung ibadah sholat 5 waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk semua bentuk ibadah adalah mas kawinnya sholat 5 waktu. Contohnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Sholat zakat keluarkan. Apa? Karena mas kawinnya sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberian yaitu ratunya amal ibadah, ratunya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ratunya pendekatan sholat 5 waktu. Makanya dikatakan demikian, disebut karena apa? Karena kalau sholatnya ini bagus menghadap kepada Allah, baik, bagus, khusyuk hatinya kepada Allah, dan sholatnya itu benar-benar menghadap hatinya kepada Allah, maka semua bentuk ibadah akan ikut baik juga. Semua yang wajib dan sunat akan baik semua. Tapi kalau sholatnya tidak baik, semua amal ibadahnya yang fardu dan yang sunat tidak akan baik. Makanya dikatakan sholat 5 waktu adalah sirrul ibadah, afdalul ibadah,
akmalul ibadat, aslul ibadat, afdalul ibadat, wa imadul ibadat. Iman. Makanya dikatakan as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah jaganya agama. Bukan hanya jaganya tapi asalnya semua bentuk ibadah. Makanya Allah memberikan kepada Rasulullah itu salat lima waktu. Makanya orang jangan mengintipkan salat lima waktu. Jangan dikatakan salat lima waktu masih ada di bawahnya haji, di bawahnya zakat. Tidak, salat lima waktu ada di semua macam bentuk ibadah. Yaitu apabila salatnya baik akan baik semua, semuanya ibadahnya, termasuk tingkahnya akan baik semua. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum fi salatihim daimun." Dan juga orang yang benar-benar beruntung seorang mukmin apabila salatnya benar-benar khusyuk kepada Allah. Tanda-tandanya khusyuk apa? Mau salat dengan senang hati, satu. Salatnya dengan senang hati. Nomor dua, dia kalau sholat tidak keburu mau selesai, tidak keburu mau selesai. Itu tandanya tuh. Coba ada di sampingnya. Terutama di saya sendiri juga. Sholat dengan binti binafsin, menghadap kepada Allah dengan senang hati. Itu tanda-tanda khusyuk. Binti binafsin. Nomor dua, sholatnya tidak keburu, dan tidak ada lebih besar dari sholat. Tidak ada lebih besar dari sholat lima waktu. Karena tidak ada itu dikatakan oleh sampean dalam sholat Allahu Akbar. Tidak ada lebih besar daripada menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah itu di mana? Di sholat, hanya sholat tadi. Orang menghadap kepada Allah itu yang paling utama, yang paling afdal, yang paling sempurna menghadap kepada Allah. Makanya dikatakan Allahu Akbar. Dan sholat ini termasuk Rasulullah bersabda, as-salatu habibi. Sholat ini adalah kekasihku. Artinya aku yang paling senang, paling cinta, paling senang kepada sholat lima waktu. Sehingga Rasulullah bersabda di hadis, apabila engkau sholat, apabila engkau mengerjakan sholat, maka jadikanlah perpisahan di akhir sholat. Takut kamu akan meninggal setelah sholat. Ya, maksudnya apa jadikan perpisahan? Artinya di rakaat terakhir supaya dilamakan, baik apa di sujud atau di ruku, atau di sujud atau di tahiyat. Makanya sampai lihat si wali beduina. Kalau sholat kenapa kok di tahiyatnya paling lama? Itu karena ada hadisnya. Beliau tidak sembarang sholat. Ada hadisnya memang. Di terakhir rakaat itu dia dilamakan karena apa? Karena Rasulullah bersabda, takut setelah sholat akan meninggal. Itu jadikanlah perpisahan untuk sholatmu. Maka artinya dia jadikan perpisahan, di akhir sholatnya dilamakan. Karena apabila seorang yang mukmin, yang iman, yang benar-benar taat dekat kepada Allah hatinya, orang-orang yang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, ketika dia akan meninggal, dia itu yang akan menjadi menyesal masalah sholat, menyesal akan berpisah dengan sholat. Yang dia susah, paling susah itu di akhir umurnya, dia itu susah akan berpisah dengan. Kalau orang yang iman, ya Allah saya tidak sholat. Kalau saya mati saya tidak akan sholat. Saya tidak akan sholat, itu adalah menyesal. Bagaimana saya tidak akan sholat? Karena dia paling senang sholat. Makanya apabila dia meninggal, dia yang paling dipikirkan masalah bakso. Contohnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di akhir umurnya, dia itu kata-katanya, kalimatnya bukan la ilaha illallah, as-salam, 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 as-salam. Apa? Rasulullah paling berat sama surga. Karena dia akan meninggal, dia tidak akan sholat lagi. Tidak akan sholat lagi. Sudah libur, sholat libur. Tapi bagi orang yang iman, liburnya sholat itu adalah sesuatu yang sangat diberatkan. Ya bagi orang yang tidak senang sholat, ya paling senang.
ila jamalihi ila sidrin. Dan Rasulullah dalam berjumpa dengan Allah dia mengatakan at-tahiyatul mubarakatun salawatun thayyibatulillah. Dan Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Sana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak ada tara bandingannya, lebih nikmat dari masuk surga dan merasakan apa itu surga, yaitu paling nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diizini oleh Allah hanya untuk Rasulullah sebelum meninggalnya. Sebelum meninggalnya di dunia sudah diberi nikmat demikian. Nabi dan Rasul alaihi wasallam belum diberi, tapi besok di akhirat akan dipersilakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang saya hormati, dan demikian juga dalam dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menghadap kepada Allah, menerima salat dan menerima wudu, itu adalah salat muttasil, itu adalah salat rabbaniyah. Itu salat namanya salat rabbaniyah muttasil. Rasulullah tanpa perantara ilham, tanpa perantara malaikat Jibril, tapi Rasulullah menerima salat 5 waktu dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Siti Syamsi Tijani mewarisi apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terjadi kepada para aulia. Tidak pernah Rasulullah memberikan sanad muttasil wirid dari Tijani hanya kepada Siti Syamsi Tijani radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah sanad mengatakan bahwa saya gurunya engkau dan saya akan mendidik engkau, dan ini tarikatku, dan kamu harus meninggalkan semua amalan wiridan para aulia yang lain. Itu tidak akan terjadi kecuali kepada Siti Syamsi Tijani mewarisi apa yang Rasulullah muttasil dari Allah. Siti Syamsi Tijani juga muttasil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara sahabat, tanpa perantara para wali, semua menerima wirid lazim, wazifah dan hilalah, terutama menerima syarat-syarat